Oke, shalom anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mister harap luar biasa di dalam Tuhan. Nah, pada kali ini ya kita kembali dalam pertemuan pendidikan agama Kristen. Nah, untuk hari ini kita akan membahas dalam bab 7, yaitu nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan kehidupan. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nilai? Sebelum kita masuk ke dalam nilai-nilai Kristiani atau nilai-nilai Kristen, kita perlu memahami dulu apa itu nilai. Oke, jadi nilai merupakan sebuah konsep yang dijadikan prinsip yang menjadi acuan untuk manusia bersikap dan bertindak. Sekali lagi, Mister katakan, ya, nilai adalah sebuah konsep yang dijadikan prinsip dalam hidup untuk dijadikan dasar dalam bertindak dan juga bersikap. Nah, itu pengertian dari nilai. Oke. Nah, lalu masuk yang kedua, Kristen atau Kristiani. Ya, kita akan membahas tadi nilai-nilai Kristen atau nilai-nilai Kristiani. Sekarang kita sudah memahami apa itu nilai. Sekarang kita mencoba untuk mengetahui apa itu kekristenan atau Kristen. Kristen pertama kali muncul itu di kota Antioquia. Oke. Pada zamannya para rasul. Oke, kata Kristen itu awalnya muncul pertama kali di Antioquia. Oke. Nah, sebenarnya kata Kristen ini awalnya itu sebagai ejekan untuk orang-orang pengikut Kristus pada waktu itu. Jadi bukan sebuah agama, bukan sebuah tradisi, juga bukan sebuah kepercayaan. Kristen sendiri itu memiliki arti sebagai pengikut Kristus. Oke. Orang dikatakan Kristen karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Otomatis ketika orang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Oke. Jadi pertama kali kata Kristen itu ada di Antioquia. Dan arti Kristen itu sendiri adalah orang-orang pengikut Kristus, orang-orang yang mengamalkan. Nah, kita sudah membahas tentang nilai kekristenan atau nilai Kristiani. Nilai itu adalah konsep atau dasar untuk dijadikan prinsip sebagai acuan kita bertindak dan bersikap. Dan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai Kristen atau nilai-nilai Kristiani itu adalah prinsip dasar kekristenan atau nilai-nilai Kristus dalam firman-Nya di dalam Alkitab sebagai acuan kita baik bersikap, bertutur kata dan juga berpikir. Oke. Nah, selanjutnya ya, unsur dari nilai itu merupakan hal-hal berikut. Ya, ini unsurnya. Yang pertama, sesuatu yang dianggap benar. Sesuatu yang dianggap benar. Oke. Sesuatu yang dianggap kebenarannya oleh beberapa orang atau sekelompok masyarakat itu sudah menjadi nilai. Lalu produk sosial. Ya, nilai itu unsur nilai merupakan produk sosial. Ya, di mana sebuah nilai itu disepakati oleh beberapa orang, tentunya lebih dari 2 orang. Ya, misalkan dalam perjanjian antara satu dengan yang lain sudah berjanji untuk tidak saling meninggalkan, untuk tidak saling menceraikan, katakanlah dalam hubungan rumah tangga, hubungan suami dengan istri. Itu ada nilainya yang harus dipegang, yaitu nilai kesetiaan, nilai
ketaatan dan juga nilai kasih sayang itu harus dipegang dalam ada perjanjian dalam nilai itu, merupakan produk sosial dalam sebuah komunitas. Oke. Lalu yang ketiga, unsur dari nilai merupakan standar konsep. Oke, standar konseptual. Nah, apa itu maksudnya standar konseptual? Oke, standar konseptual yang merupakan nilai yang dijadikan dalam kita melakukan sesuatu, ada standarnya. Misalkan nih, nilai dalam kebaikan itu harus memberi kepada orang lain, menolong kepada orang lain, itu disebut dengan standar untuk nilai kebaikan, ya kan? Kalau kita mungkin kita tidak baik dengan orang lain, kita membenci orang lain, kita mengejek teman kita, membuli teman kita, itu bukan standar nilai kebaikan. Jadi standar konseptual, standar yang dijadikan untuk patokan dari nilai tersebut. Nah, untuk dasar Alkitab, dasar firman Tuhan untuk materi ini, yaitu terambil di dalam kitab Galatia. Mari kita buka bersama-sama kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan 23. Mister akan bacakan untuk kita semua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ini merupakan nilai-nilai kekristenan di dalam buah roh. Oke. Nah, itu tadi ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan juga kesetiaan. Oke, itu adalah dasar firman Tuhan yang kita ambil dalam bab ini. Nah, kita akan belajar mengenai nilai-nilai Kristiani atau nilai-nilai yang Yesus Kristus ajarkan dalam firman-Nya. Sebelum itu, mari kita buka Alkitab kita kembali di dalam Matius. Ya. Dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 13 sampai dengan 16. Mister akan bacakan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menjadi terang dan garam dunia atau garam dan terang dunia. Ya, sebelum kita menjadi garam dan terang dunia, kita perlu membekali diri kita. Oke, memperlengkapi kehidupan dalam kerohanian kita. Ya, sebelum kita menjadi impact, kita menjadi pengaruh untuk orang lain, untuk dunia, untuk masyarakat, kita perlu membekali diri kita dengan hal yang baik. Yaitu apa? Nilai-nilai kekristenan atau nilai-nilai Kristiani yang harus kita jadikan sebagai dasar pegangan hidup kita. Nah, pada hari ini Mister akan menjelaskan ke kalian 4 nilai Kristiani yang kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Yang pertama ada nilai kasih. Oke, kasih. Nah, Mister ingat satu lagu sekolah minggu yang kalian pastinya tahu, yaitu
K-A-S-I-H. Seperti itu. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Oke. K-A-S-I-A, K-A-S-I-A, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, kalian pasti ingat dengan lagu ini. Nah, tapi Mister mau kita tidak hanya sekedar bernyanyi, tetapi kita juga harus mempraktekkan kasih atau nilai kasih ini dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus itu mengajarkan di dalam Alkitab mengenai kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu kita juga harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Itu harus kita lakukan. Jadi nilai yang pertama itu adalah kasih. Oke. Lanjut, nilai yang kedua yaitu rendah hati. Rendah hati. Rendah hati, kenapa kok masuk dalam nilai kekristenan atau nilai Kristiani? Ya, karena rendah hati perlu dimiliki oleh setiap kita yang percaya agar kita tidak menjadi manusia yang sombong, manusia yang congkak, yang mengandalkan diri, yang merasa bisa tanpa Tuhan, tanpa orang lain. Kita harus memiliki sikap rendah hati, bukan rendah diri, tetapi rendah hati. Kalau rendah diri itu negatif, karena ketika kita rendah diri, otomatis kita minder, kita tidak percaya diri, dan kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kita harus memiliki sikap rendah hati. Contoh sikap rendah hati itu adalah ketika kita sadar apa yang kita perbuat dan itu berhasil, itu adalah campur tangan dari Tuhan, itu adalah pertolongan dari Tuhan. Kita bisa hidup, kita bisa bernafas, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita sehat, kita masih muda, bukan. Tapi itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita tidak boleh sombong. Begitupun ketika kita mengerjakan tugas dan mendapatkan nilai 100, itu bukan hasil usaha kita, tidak. Karena itu adalah pertolongan dari Tuhan. Kita harus memperhatikan ini, karena rendah hati itu sangat penting agar kita tidak jatuh ke dalam kesombongan, kecongkakan, dan juga menjadi orang yang egois. Oke. Nah, oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah jujur. Jujur. Kalimat yang sederhana, jujur adalah mudah untuk diucapkan, tetapi susah untuk dilakukan. Ya, kalau kita boleh jujur, ya kita jujur dengan diri sendiri. Seringkali kita berbohong, baik kepada orang tua, guru, dan juga kepada diri sendiri. Kita sudah tahu bagaimana kita berbohong dengan orang tua. Misalkan kita berbicara, kita ngomong, "Ma, Pak, aku mengerjakan tugas," padahal kita main game, ya kan? "Ma, Pak, aku sudah absen kok, aku sudah login tepat waktu," padahal belum. Kalaupun login, hanya login tapi tidak mengerjakan. Itu merupakan contoh kita berbohong atau tidak jujur kepada orang tua. Lalu yang kedua, kita berbohong kepada orang lain, tidak jujur kepada orang lain. Misalkan banyak sekali kasus ketika kita bilang dengan teman kita, "Aku sudah belajar, aku sudah mengerjakan tugas," padahal belum, ya kan? Kalau ditanyai, "Apakah tugasmu sudah selesai?" "Oh iya, sudah selesai," tapi belum semuanya, padahal semuanya sudah dikerjakan. Dan yang lebih parahnya lagi, seringkali kita berbohong dengan diri sendiri. Ya, contohnya berbohong dengan sendiri-sendiri.
Jika kita melihat sesuatu yang salah di depan mata kita, kita tahu orang lain melakukan kesalahan, tetapi kita hanya diam karena kita mungkin sungkan, karena orang itu sahabat kita, sehingga kita tidak berani menegur, dan itu adalah salah, ya, karena itu merupakan kita berbohong kepada diri sendiri. Harusnya kita menegur teman kita yang salah walaupun itu sahabat kita, karena sahabat yang baik adalah sahabat yang berani menegur temannya ketika temannya melakukan kesalahan, agar temannya ini tidak melakukan kesalahannya lagi. Oke, jadi mari kita melakukan nilai Kristiani, yaitu yang ketiga, jujur. Ya, dimulai dari mana, Mister? Ya, dimulai dari diri sendiri. Kalau diri kita jujur, otomatis kita juga akan jujur kepada orang lain, baik itu orang tua. Nah, oke. Untuk poin yang keempat itu adalah bermoral, atau nilai yang keempat, nilai Kristiani yang keempat adalah bermoral. Bermoral itu ada hubungannya dengan sikap atau attitude, ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa sikap orang Kristen, sikap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu harus baik, karena Tuhan Yesus memberi contoh di dalam Alkitab untuk kita berbuat baik, ya. Kita lihat Yesus melayani orang-orang yang berdosa, tidak menghakimi orang-orang yang bersalah, dan juga melayani orang-orang lain, bahkan orang yang di luar dari suku Tuhan Yesus, yaitu suku Yahudi. Oke, Tuhan Yesus mau melayani orang dari orang Roma, orang Yunani, ya kan? Tuhan Yesus tetap care kepada semua orang. Bahkan Tuhan Yesus masih mau mengasihi kita. Nah, jadi kita harus bermoral. Bermoral itu artinya kita menjauhi kejahatan, baik itu berzina, ya kan? Mencuri, lalu berbohong, tidak jujur, sombong, dan lain sebagainya. Jadi nilai yang keempat ini bisa mencakup dari ketiga nilai ini, yaitu kasih, rendah hati, dan jujur. Oke, ketika kita memiliki moral yang baik, sopan santun yang baik, tindakan yang baik, otomatis kita juga melakukan nilai-nilai kekristenan, baik itu kasih, rendah hati, dan juga jujur. Oke, nah demikian 4 poin yang kita bahas untuk hari ini. Untuk nilai-nilai selanjutnya, Mister akan bahas minggu depan. Jadi tetap stay tune dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Sampai jumpa minggu depan. Untuk tugasnya, Mister akan berikan di e-learning. Nanti Mister akan umumkan di grup kelas. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.